Halo semuanya, seneng banget bisa ketemu lagi di sesi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas misteri di balik layanan Domain Name System atau DNS, langsung dari kacamata Oracle Cloud Infrastructure. Kita tuh pakai internet setiap saat, ngeklik sana-sini, pindah situs sekejap mata, tapi jujur aja, seberapa sering sih kita benar-benar menyadari keajaiban arsitektur yang bikin semua itu jalan mulus? Nah, mari kita bongkar infrastruktur super keren ini sama-sama. Coba deh pikirin sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi di detik yang sama saat Anda ngetik sebuah URL, katakanlah example.com, di browser, lalu nekan enter? Ini tuh bukan sekadar browser lagi mikir buat muat halaman loh. Tindakan yang kelihatan sepele itu sebenarnya memicu sebuah perjalanan data yang luar biasa kompleks. Dan pastinya nggak kasat mata. Data ini melesat keliling dunia cuma dalam hitungan milidetik. Benar-benar sebuah perjalanan krusial yang bikin internet kita bisa berfungsi. Oke, mari kita selami alurnya. Bayangin perjalanan kinetik ini berawal dari Anda, si pengguna. Anda ngirim query, lalu query itu lompat ke server DNS rekursif. Dari situ, dia nanya berantai ke server root, lanjut lagi ke top level domains, dan akhirnya meluncur tajam ke pemberhentian terakhir, DNS otoritatif. Di titik krusial inilah OCI beroperasi. Ibaratnya, dia adalah pemegang otoritas absolut yang pegang kunci jawaban pastinya. Sebuah sistem tanya-jawab masif yang kelar dalam kedipan mata. Keren banget kan? Biar makin mantap menguasai materi ini, kita punya 5 agenda utama. Kita mulai dari bagaimana DNS itu sebenarnya bekerja. Terus kita jelajahi manajemen zona di OCI, lanjut ke jenis-jenis rekod DNS yang didukung. Habis itu kita bakal praktek ngebangun zona pertama Anda dan kita tutup dengan strategi zona sekunder tingkat lanjut. Yuk, langsung masuk ke bagian pertama, bagaimana DNS sebenarnya bekerja. Satu hal yang harus ditekankan di awal, layanan DNS dari OCI ini bukan sekadar alat dasar. Ini tuh ibaratnya versi premium dari mesin protean Ingerap. Kenapa? Karena dia pakai jaringan DNS Anycast global yang super scalable. Buat gampangnya, sistem ini kayak otomatis ngarahin Anda ke toko cabang terdekat dari posisi Anda sekarang. Hasilnya, ketersediaan situs dijamin luar biasa tinggi. Dan gak peduli pengguna Anda ada di belahan dunia manapun, mereka bakal selalu dapat respons dengan latensi yang super rendah. Masuk ke bagian kedua, menjelajahi manajemen zona OCI. Kalau Anda ngurusin infrastruktur cloud, kontrol penuh itu harga mati. Nah, OCI ini ngasih toolkit yang benar-benar komplit buat ngelola zona Anda. Bikin dan ngatur zona beserta recordnya, gampang. Mau migrasi data, tinggal impor atau unggah aja file zona Anda. Anda juga bisa leluasa memfilter tampilan, ngatur DNS sekunder, dan buat Anda yang hobi otomatisasi, tenang aja, OCI punya dukungan penuh lewat API dan SDK yang siap pakai. Semuanya ada di tangan Anda. Selanjutnya, di bagian ketiga, jenis record DNS yang didukung. Sebenarnya, DNS OCI ini secara native mendukung puluhan standar RFC untuk ngecover hampir semua skenario teknis. Tapi, mari kita fokus ke beberapa record yang paling vital. Ada record A yang jadi standar buat memetakan nama ke alamat IPv4, terus AAAA buat generasi IPv6. Lalu kita punya chain name buat ngasih nama alias canonical. Nah, yang paling menarik perhatian nih, record alias. Ini semacam pseudo record private yang ngasih Anda fungsi chain name persis di level apex atau level paling atas dari sebuah zona. Fitur ini benar-benar jadi pahlawan buat nyelesain banyak masalah routing yang ribet. Oke, kita sampai di bagian keempat, membangun zona pertama Anda. Waktunya eksekusi. Kalau ngomongin setting awal, prosesnya tuh dibikin sangat logis dan rapi, bahkan buat yang baru nyoba sekalipun. Cuma butuh 4 tahapan utama. Pertama, Anda masuk ke menu Edge Services. Kedua, klik DNS Zone Management. Ketiga, klik Add Zone dan pilih metode manual biar kita bisa pegang kendali penuh. Terakhir, tinggal masukin nama zona Anda dan pastikan pilih tipe primary. Udah, gitu doang. Sesimpel itu nerjemahin desain jaringan yang rumit jadi konfigurasi nyata. Alur kerjanya benar-benar sejelas itu. Dari menu Edge Services, Anda bakal langsung diarahkan ke antarmuka utama DNS Zone Management. Di situ, semua zona yang Anda punya bakal berjejer rapi. Antarmukanya didesain khusus buat ngasih visibilitas maksimal dan pastinya kecepatan kerja. Nggak ada ceritanya nyasar di menu yang membingungkan. Oh iya, ada satu detail teknis yang kelihatan kecil tapi lumayan penting buat diingat. Setelah Anda selesai bikin zona dan mempublikasikan perubahannya, sistem bakal otomatis ngebuat record name server alias NS dan juga record start of authority atau SOA default.
Artinya, Anda nggak perlu repot-repot buang waktu nambahin record-record dasar ini satu persatu secara manual cuma buat mancing data query. OCI udah otomatis ngeberesin urusan belakang layar ini buat Anda. Dan sekarang bagian pamungkas kita, bagian 5, strategi zona sekunder lanjutan. Ini yang paling seru. Nah, inti dari bahasan tingkat lanjut kita ada di perbandingan dua pendekatan ini. Coba kita lihat pendekatan pertama, yaitu setup sekunder yang lumayan standar, di mana server Oracle bertindak sebagai sekunder buat nge-backup vendor lain. Tapi, mari kita bandingkan dengan pendekatan kedua, yang punya julukan keren, arsitektur hidden master. Ini sih udah beda level permainan. Saya tuh paling suka ngebayangin arsitektur ini kayak seorang agen rahasia. Konsep hidden master ini bikin hanya name server publik Anda yang beroperasi dan kelihatan oleh dunia luar. Dialah yang maju di garis depan nerima semua gempuran trafik. Tapi diam-diam, layanan DNS primer Anda yang sesungguhnya bersembunyi dengan aman di balik tembok firewall yang super ketat. Anda tetap pegang kendali penuh dari markas rahasia, sementara jaringan publik global ngurusin sisanya. Ini strategi pertahanan keamanan yang menurut saya luar biasa brilian. Sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang mungkin bisa bikin Anda sedikit berpikir. Kalau Anda bisa mengonfigurasi jaringan DNS primer sedemikian rupa sampai-sampai nggak kelihatan sama sekali dari ancaman luar lewat strategi kayak hidden master ini, coba bayangkan trik strategis apa lagi yang sebenarnya bisa Anda terapin hari ini buat ngamanin seluruh sisa arsitektur cloud Anda. Menarik buat diulik kan? Teruslah menggali, teruslah bereksperimen dengan desain yang cerdas, dan terima kasih udah nemenin saya di eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di sesi pembelajaran kita berikutnya.